Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalam. Kembali pada hari ini saya menyapa Anda dengan permenungan-permenungan yang akan saya bawakan dari firman Tuhan. Semoga hari ini Anda semua selalu dalam keadaan yang sehat walafiat. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu, ya Bapa Tuhan langit dan bumi, sebab semua itu kau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi kau nyatakan kepada orang yang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan di hatimu. Semua telah diserahkan oleh Bapa-Ku kepadaku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, serta orang-orang yang kepadanya anak berkenan menyatakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, dalam bacaan Injil Matius pada hari ini, kita mendengar Yesus menyatakan secara jelas dan tegas identitas Yesus sendiri, bahwa rahasia kerajaan Allah banyak tersembunyi bagi manusia. Maka hanya manusia yang mau belajar dari Yesus yang mampu menikmati rahasia kerajaan Allah itu. Hanya orang-orang yang mau belajar dari pribadi Yesus. Maka pertanyaan buat kita renungkan, apakah dalam kehidupan kita sehari-hari kita mau dengan rendah hati belajar dari sang guru kita, yaitu Kristus Yesus? Dia adalah pribadi yang rendah hati, pribadi yang mau memahami orang lain, pribadi yang mau berkorban demi orang lain, pribadi yang penuh belas kasih, pribadi yang selalu memperhatikan orang dalam kehidupannya. Banyak sekali perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan Yesus selama hidupnya. Yesus tidak hanya mementingkan dirinya sendiri, tapi dia juga mendengar jeritan dan kebutuhan orang lain yang ada di sekitarnya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dalam bacaan tadi dikatakan oleh Yesus, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa Tuhan langit dan bumi, sebab semua itu kau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi kau nyatakan kepada orang-orang kecil." Satu hal yang perlu kita pelajari dari kalimat ini adalah bersyukur. Yesus bersyukur kepada Bapa Tuhan langit dan bumi, karena begitu banyak rahmat yang boleh ia alami dalam kehidupannya. Maka kita juga diajak untuk melakukan hal yang sama. Apapun situasi yang sedang kita hadapi, mampukah kita bersyukur? Mampukah kita ingat akan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita? Kadang kita lupa bersyukur karena kita sibuk dengan semua yang terjadi dalam kehidupan kita. Sibuk dengan semua pekerjaan-pekerjaan kita. Lalu kita lupa untuk bersyukur. Maka Tuhan mengingatkan kita juga hari ini untuk bersyukur. Karena hanya orang yang bersyukur akan merasa damai. Akan menikmati apa yang ada dalam kehidupannya dengan sukacita. Karena dia percaya apapun yang dia alami, dia tidak berjalan seorang diri. Saat-saat ini banyak sekali orang yang menderita karena pandemi COVID-19. Banyak sekali yang wafat. Banyak sekali yang sedang dalam rumah sakit.
Mungkin kita tidak bisa berbuat banyak. Saya sebagai imam, saya bukan seorang perawat, maka saya juga tidak tahu banyak. Tapi yang bisa saya lakukan dalam kehidupan saya adalah bersyukur kepada Tuhan atas rahmat kehidupan sambil mendoakan orang-orang yang saat ini sedang menderita sakit, yang meninggal akibat pandemi COVID-19. Banyak orang yang menderita karena tidak punya pekerjaan, karena harus ada di rumah, sedangkan mereka harus makan. Maka kita juga diajak untuk bersyukur bahwa dalam sesulit apapun kita masih punya kebutuhan yang bisa kita penuhi dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, sekarang kita mau kemana-mana pun ditutup jalannya. Dalam permenungan saya, kenapa demikian? Apakah pemerintah melakukan itu lalu tidak berpikir tentang orang-orang yang harus makan? Tidak. Mereka berpikir agar pandemi ini segera berlalu, agar semua orang kembali bisa bekerja. Tinggal bagaimana kita kembali kepada diri kita masing-masing. Kita berjuang dan bersyukur bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tidak boleh lepas dari Tuhan kita sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, sebab semua itu kau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tapi kau nyatakan kepada orang yang kecil. Kenapa kepada orang yang kecil? Karena orang-orang kecil mereka selalu bersyukur. Mereka tahu apa yang harus mereka buat dalam kehidupan mereka. Mereka kadang dalam kesederhanaan hidup mereka, mereka juga berpikir tentang orang lain, tidak hanya berpikir tentang diri sendiri. Maka mari Bapak Ibu, kita belajar dari orang-orang kecil. Hal-hal baik yang dilakukan orang-orang sederhana, di mana mereka bisa menjadi tanda kehadiran Tuhan bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka. Dalam kesederhanaan mereka, dalam kemiskinan mereka, mereka tetap percaya pada Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, tidak ada seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang-orang yang kepadanya anak menyatakannya. Kita mau mengenal Bapa semakin dalam, kita harus dekat dengan Tuhan Yesus, agar kita tahu siapa Bapa yang begitu Maha Rahim, Bapa yang berbelas kasih dalam kehidupan kita. Maka kita harus terus bergaul dengan Yesus. Kita harus dekat dengan Yesus. Kita harus tinggal bersama dengan Yesus, agar kita semakin mengenal kehendak Bapa kita yang di surga. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan bahwa kita harus selalu bersyukur dalam hidup ini. Apapun situasimu, mari kita bersyukur agar kita tetap diteguhkan iman kita. Kita juga belajar dari orang-orang yang sederhana, yang tetap berjuang untuk selalu setia kepada Tuhan. Dan kita mau mengenal Bapa. Bagaimana cara kita mengenal Bapa? Mari datang selalu kepada Tuhan Yesus sendiri. Kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kembali kami bersyukur Bapa atas rahmat kehidupan, berkat berlimpah yang masih Engkau berikan kepada kami. Ampunilah dosa-dosa kami, kalau kami tidak setia dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami juga mau berdoa bagi semua mereka yang saat ini sedang menderita akibat pandemi COVID-19. Berkatilah mereka yang sedang sakit. Kau jamah mereka saat ini Tuhan. Berikanlah mereka harapan akan kesembuhan. Bagi mereka yang meninggal dunia, Kau ampuni dosa-dosa mereka Tuhan. Dan biarlah mereka menikmati kebahagiaan di surga. Dan bagi orang-orang yang bekerja untuk kemanusiaan, para relawan, para dokter, para perawat, Kau berikan mereka rahmat kesehatan untuk terus menjadi perpanjangan tangan-Mu.
Selimut bungkus kami dengan darah-Mu yang maha suci Tuhan, agar kami semua boleh terhindar dari mara bahaya serta sakit dan penyakit. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.